Ketika gerbang mulai sedikit demi sedikit mau menutup, Ryoko dan juga teman ini masih berusaha melewati siswa-siswa yang lain untuk tepat masuk ke dalam. Namun saat melihat celah gerbang itu semakin sempit, temannya Ryoko ini memutuskan untuk berhenti. Karena pada waktu itu temannya si A ini ngerasa kayak, udah nggak mungkin nih, udah nggak muat melewati gerbang tersebut. A ini memutuskan untuk berhenti. Berbeda dengan Ryoko memutuskan untuk tetap berlari. Ryoko mencoba menerobos gerbang tersebut melalui celah sempit sebelum gerbang itu tertutup sepenuhnya. Namun nahas bes, gerbang besi yang terus bergerak menutup menjepit kepalanya si Ryoko di antara pagar besi dan juga dinding beton di sampingnya. Ini gerbang, ini tembok, dan dia di tengah-tengah. Gerbang itu segini, tek, ngerti kan? Karena benturan itu menyebabkan cedera parah di bagian kepala, dan juga tengkoraknya si Ryoko. Nah, kalau kalian pikir gerbang itu kayak gerbang di sekolah kita gitu, sekolah negeri kita, enggak kayak gitu gerbangnya. Jadi gerbang yang ada di sekolahnya Ryoko pada waktu itu nih bes ya, bukanlah gerbang biasa. Panjangnya itu 6 meter, tingginya 1,5 meter, dan ini yang paling nggak biasa adalah beratnya. Di mana berat gerbang tersebut mencapai 230 kilo. Kalian bayangin, 230 kilo ngejepit badan kalian dan sambil ditarik tepek gitu. Itulah si Ryoko ini kejepit, dan setelah Ryoko kejepit, dia langsung jatuh ke tanah, dan setelah itu dia mengalami kejang-kejang. Para siswa yang berada di lokasi langsung teriak histeris dan berusaha untuk membantu Ryoko. Sayangnya sang guru Hasoi tadi yang pada awalnya mengira keributan tersebut karena anak-anak yang itu nggak bisa masuk, jadi mereka tuh pengen masuk gitu. Jadi si gurunya yang menutup gerbang ini belum tahu kalau si Ryoko ini kejepit. Bahkan dia tuh sempat menegur anak-anak lain, "Woi, diem nggak? Makanya kalau mau datang itu jangan terlambat." Kayak gitu. Setelah gerbang itu benar-benar menutup sempurna, guru Hasoi ini baru menyadari bahwa ada sesuatu yang serius yang terjadi. Gerbang langsung dibuka lagi dan langsung ditelepon ambulan. Setelah itu, Ryoko langsung dilarikan dengan ambulan ke Kobe University Hospital. Namun, setelah penanganan medis yang dilakukan 2 jam setelahnya, sekitar pukul 10.30 pagi, Ryoko Ishida dinyatakan meninggal dunia. Pagi yang seharusnya menjadi hari ujian bisa berubah menjadi tragedi paling mencekam yang mengguncang seluruh Jepang. Bahkan, kematian Ryoko ini memicu perdebatan nasional gas tentang aturan disiplin yang dianggap terlalu keras dan bahkan kurang memperhatikan keselamatan siswa. Tapi walaupun Ryoko ini sudah dilarikan ke rumah sakit dan dia sudah dinyatakan meninggal, tapi pihak sekolah itu belum tahu nih kalau si Ryoko sudah meninggal. Kegiatan belajar mengajar pun ujian pada waktu itu tetap dilaksanakan. Bahkan di bes ya, ketika polisi sampai di sekolah tersebut, siswa-siswa ini tuh masih menjalani ujian tersebut. Hingga polisi pada waktu itu belum bisa memintai keterangan, mereka menunggu hingga ujian akhir itu selesai. Jadi kejadian Ryoko ini terjepit di gerbang sekolah itu nggak banyak yang tahu. Anak-anak yang tahu itu hanya beberapa saksi yang memang di luar dan bahkan guru yang ada di depan gerbang itu. Dan anak-anak yang masih menjalani ujian itu mereka nggak tahu sama sekali kalau ada kejadian naas yang terjadi seperti itu. Nah, bahkan ketika itu ada seorang